Apakah sistem khilafah? Khilafatun nubuwah 40 sana. Kepemimpinan khilafah kenabian 40 tahun. 10 tahun Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 30 tahun. Pas 40 tahun. Kenapa disebut khalifah? Karena dia pengganti. Pengganti itu disebut dengan khalifah. Makanya Abu Bakar gelarnya khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan menegakkannya masih wajib apa tidak Pak Ustaz? Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Khilafah 10 tahun Nabi Muhammad, udah. 30 tahun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khulafaur Rasyidin, sudah. Khulafaul Ad, khalifah menggigit Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, berakhir dengan Turki Utsmani 1924, sudah. Pemimpin-pemimpin zalim sedang terjadi sekarang. Yang terakhir, yang kelima adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Bagaimana pandangan Ustadz tentang Perpu nomor 2 2017, Perpu Ormas? Ormas-ormas Islam ini tidak bisa dihabisi dengan apapun. Andai dibubarkan HTI, FPI, NU, Muhammadiyah, dibubarkan, naik PKI, bubar semua, tetap akan muncul lagi. Muncul. Kenapa? Itu janji Allah. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad dari agama ini, na'udzubillah, 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 fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan ganti dengan kaum yang lain. Maka tak pernah ada hilang. Pergi saya ke Makassar, ada kelompok yang suka pengajian, mereka undang ustaz. Pergi saya ke Pontianak, ada kelompok yang suka pengajian, mereka undang ustaz. Pergi saya ke Palembang, ada kelompok suka pengajian, mereka undang ustaz. Pergi ke Cibubur, ada kelompok suka pengajian, mereka undang ustaz. Kelompok-kelompok ini akan tetap terus ada. Mereka bukan ustaz, mereka insinyur, mereka dokter spesialis, mereka orang-orang kaya konglomerat, tapi jiwa mereka jiwa ustaz. Casingnya tidak ustaz, celana jeans, bajunya jaket kulit, tapi signalnya ustaz. Ada pula bajunya koko, isinya hantu. Anak-anak bapak ibu yang tak punya bakat jadi ustaz, tak perlu dia jadi ustaz, tapi dia akan mengundang para ustaz di masa akan datang, mengajarkan talaqi hadis, mengajarkan tajwid, mengajarkan bagaimana membaca Quran yang benar. Dia talaqi qiraat dengan Imam Istiqlal. Itu yang penting ke depan. Di negara lain wajib adalah pajak, zakat. Bagaimana dengan pandangan Pak Ustaz? Di negara kita ini yang wajib adalah pajak, bukan zakat. Bagaimana pandangan Pak Ustaz? Jamaah nelpon saya tadi bayar pajak Ustaz. Terus petugas pajak mengeluarkan 2 juta, katanya bapak pajaknya dikurangi karena sudah bayar zakat. Itu sudah ada dalam undang-undang zakat kita. Tapi membayarnya ke lembaga yang resmi yang ada tanda buktinya. Siapa yang bayar zakat, maka pajaknya berkurang. Nah, ini ada. Nah, ini real nyata jamaah kita. Ketika ditunjukkan, maka berkurang. Makanya orang bondong-bondong bayar zakat di Malaysia. Kenapa? Karena berhasil dikeluarkan, makin tinggi pembayaran zakat, pajak makin berkurang. Ini yang memperjuangkannya siapa? Anggota legislatif. Yang ngangkat legislatif itu siapa? Kita. Makanya nanti kalau datang caleg-caleg ke masjid kita, bawa karpet, Bapak Ibu tolong coblos nomor 2 ya. Pak, kami nggak mau karpet, karpet kami sudah bagus. Tolong perjuangkan perda zakat. Undang-undang zakat perjuangkan. Ke depan, ini masih proses. Terus supaya nanti makin hebat, sehingga zakat ini bisa mengurangi pajak sama sekali. Pak Ustadz, saya ingin tanya, apa hukum memberi kredit? Apakah sama dengan riba? Kredit itu kan istilah, maka pahami maknanya. Bertumbuh, bertambah, berkembang, maka itu adalah riba. Pinjam 1 juta, bayar 1.200.000, riba. Yang dilaknat siapa? 4. La'anallahu akilar riba, Allah melaknat yang makan riba. Wa mukailahu, yang diberi makan riba. Wa katibahu, yang pegawai penulis administrasinya.
wa syahidaihi, dua orang yang jadi saksinya, kulluhum sawa, semua mereka ini sama semuanya. Jangan sampai terjebak pada riba. Apa makna kemenangan, kekalahan dalam perjuangan Islam? Kalahkah Habib Rizik? Kalahkah Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati yang dicampakkan ke Cape Town Afrika Selatan, mati dalam pengasingan? Kalahkah Omar Mokhtar yang digantung oleh Mussolini? Kalahkah Said Qutb yang digantung oleh Gamal Abdul Nasir? Tidak kalah. Kalah adalah ketika engkau berturutkan hawa nafsu. Menang adalah ketika kau melawan hawa nafsu. Walaupun kalah di mata manusia, walaupun kau mati di tiang gantungan. Makanya ketika orang berkata, dia mati, dia mati, dia mati, turun ayat, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, kamu tak bisa merasakan kehidupan mereka. Menang ketika berhasil mengalahkan hawa nafsu. Subuh ini kita semua menang karena kita berhasil mengalahkan nafsu tidur. Apakah subuh besok kita akan tetap menang? Minta istiqomah, insya Allah. Biasanya insya Allah Indonesia tidak. Saya punya kekurangan, yaitu gagap berbicara. Amalan apa yang saya buat penyakitku ini Pak Ustaz? Latihan ngomong. Beli tiang ini, tanya sama bapak, tripod ini berapa harganya? Ngomong kita di depan. Ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ada yang ingin saya sampaikan kepada bapak ibu sekalian. Saya sebagai tuan rumah acara arisan ini, ngomong terus. Setelah itu ditonton, dilihat, ngomong. Udah agak lancar aku ngomong sekarang ya. Lihat lagi, seolah-olah bapak jadi tuan rumah arisan. Kepada para tetangga, sahabat, kerabat sekalian, bagi yang sudah datang, harap maju ke depan karena masakan segala sosial. Seolah-olah ada orang di situ. Bapak berimajinasi, berhalusinasi. Itu usahanya. Nah, terus latihan. Banyak kawan-kawan saya yang gagap, latihan terus. Sekarang gimana Pak Ustadz? Masih gagap juga. Ada perubahan. Ada perubahan. Alhamdulillah. Ustadz, bayangkan Ustadz gagap. Titel LC, tamat dari Mesir, diundang orang ceramah. Assalamualaikum. Tapi ketika latihan, alhamdulillah. Tapi jangan lupa, ini kuasa Allah. Allah kalau mau buat mudah sekali. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Minta sama dia. Ini orang terlalu banyak memikirkan hidup sampai lupa siapa yang mengatur hidup. Banyak orang memikirkan rezeki sampai lupa siapa yang mengatur rezeki. Ini tak betul. Pergi pagi, pulang petang, pulas keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Mencari rezeki, tak pernah minta sama yang punya rezeki, minta sama dia. Tapi jangan gara-gara ini besok enggak bangun pagi, dibangunkan sama istrinya, bang, abang enggak kerja, kuserahkan sama Allah adina. Ini pun tak betul. Kita berusaha, langkahkan kaki, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, seimbang antara usaha dan doa. Saya tetap berdoa membaca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Saya dikomplain oleh jamaah pas saya mau ceramah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ustaz Somad, iya, itu kan doa Nabi Musa menghadap Firaun. Memangnya kami ini Firaun? Rabbi shrah li sadri, lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan cacat dari lidahku. Lidah Nabi Musa itu cacat karena ketika Fir'aun nyuruh pilih mana Musa? Pilih roti apa api? Dipilihnya roti. Musa mau pilih roti, datang malaikat diarahkan ke api supaya tak jadi dipancung. Kena lidahnya. Kalau ngomong dia celat, cacat. Maka dia minta wafqahu qawli, gimana supaya aku ngomong orang lain paham. Jangan sampai kita ngomong berapi-api orang tak paham.
Orang ngangguk supaya kita cepat selesai. Kami seminar di hotel, yang ngomong profesor. Setelah setengah jam kawan saya nanya, Mat, ya, kau paham nggak? Enggak, saya bilang. Kenapa kita enggak paham? Gara-gara kita tak paham, itulah dia profesor. Kalau ente paham, namanya LCMA. Jadi saudaraku, tetap latihan. Adik-adik yang SMP, SMA, gagap, tetap latihan. Bagaimana hukum membeli rumah dengan cara kredit? Dengan bank syariah. Alihkan ke bank syariah, nanti akadnya murabahah. Adapun konvensional, akadnya riba, karena uang dengan uang. Loh, kok beda? Ini rumah, ini bank syariah, saya pembeli. Bank syariah pinjam uang, kata bank syariah, kami tidak melayani peminjaman uang, karena uang dengan uang riba. Bapak pinjam 100 juta, bayar 110, riba. Oh, kalau gitu saya nggak jadi minjam. Bapak untuk apa? Untuk modal. Modal apa? Untuk beli rumah. Rumahnya kami beli. Bank syariah membeli rumah. Sekarang rumah itu sudah dibeli oleh bank syariah. Sekarang rumah itu menjadi milik bank syariah. Maka saya cicil ke bank syariah. Akadnya bukan uang dengan uang, tapi uang dengan barang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat membeli budak namanya Barirah. Dia cicil selama 9 tahun. Boleh. Barang boleh dicicil. Sahabat membeli gandum, dicicil, tidak cash. Disitulah letak bedanya syariah dengan konvensional. Orang banyak ngejek, syariah konvensional sama aja. Syariah kan bedanya pegawainya pakai jilbab, masuknya assalamualaikum. Ente nggak ngerti akadnya, mas. Akadnya barang dengan uang, bukan uang dengan uang. Boleh tak istinja pakai tisu? Enggak. Istinja mesti pakai batu. Kenapa orang Arab istinja pakai batu? Makanannya tepung gandum. Makan mie ayam pakai batu. Makanannya, coba nanti 3 hari makan tepung gandum pakai korma. Tepung gandum pakai minyak sapi kayak roti canai, makan pakai korma 3 hari. Itu keluarnya macam tai kambing. Keras dia, maka pakai batu cukup. Ini makan tom yam pedas, sambal belacan, sambal terasi. Gimana pakai batu? Oleh sebab itu maka makan sunnah 3 jari. Sunnah 3 jari, ya Nabi makan apa? Makan korma sama tepung gandum. Makan bakso 3 jari. Sunnah itu ada juga rasional akal. Jangan ngejek-ngejek sunnah. Saya kalau makan yang kering, makan di Makkah, makan tamis pakai kacang, ya 3 jari. Mesti ya. Kalau pakai kuah ya pakai sendok lah. Bagaimana pendapat Ustadz tentang berselawat dengan mengayukan tangan seperti penonton bola serta iringan tarian yang pakaiannya tidak syar'i? Ayuhal mustaqu la tanami. Kenapa dia pakai tangan? Saking kan hal hanyutnya di dalam. Hanyutnya. Qori-qori itu kalau sudah Bismillahirrahmanirrahim, itu bukan dia buat-buat itu, dia hanyut dalam itu. Maka itu namanya zauq, rasa. Kalau dia memang larut dalam itu, tak apa-apa. Tapi kalau sengaja dibuat-buatnya, riya. Dia larut dalam itu. Ada tak hadis tentang itu? Ya, sahabat Nabi berzikir seperti pokok kayu yang ditiup angin. Allah. Tapi itu tidak dibuat-buat. Sekarang kan banyak orang buat-buat. Ketika banyak kamera, ngintip, ada kak kamera? Apa itu? Pencitraan semua. Apa itu dejavu dalam pandangan Islam? Dalam Islam tidak ada takdir memaksa manusia.
takdir itu ada memilih. Baca ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti, sudah meninggal, mati syahid di bom di Suriah. Namanya Syekh Al-Buti. Al-Insan, nama kitabnya Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar, manusia antara memilih dan dipilihkan. Menjadi orang Sunda memilih atau dipilihkan Tuhan. Pernah tak malaikat dulu bawa kertas multiple choice, kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Tak pernah. Saya Abdul Somad menjadi orang Melayu Sumatera, bukan pilihan saya. Maka kita tak boleh ejek orang karena sukunya. Cina, tak boleh. Batak, tak boleh. Tak boleh kita ejek. Karena kita tidak pernah memilih, tapi ada saatnya memilih. Mau minum di gelas atau minum di botol? Memilih atau dipilihkan? Milih. Saya pilih gelas. Kenapa tak pilih botol? Payah bukanya. Saya pilih gelas. Mau pacaran berzina atau nikah baik-baik meminang? Adinda, kupinang kau dengan bismillah. Apa kata bapaknya? So sweet. Ini kita memilih. Jadi jangan kau katakan, kenapa kau ini sudah takdir Tuhan. Tak bisa. Dengan penuh kesadaran, pacaran, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Lalu ketika ditanya, kenapa kau hamil? Takdir Tuhan. Takdir dari mana? Kau dengan penuh kesadaran. Makanya pada zaman Umar bin Khattab ada orang ditangkap, dicambuk. Kenapa kau minum khamar? Takdir Tuhan aku minum khamar. Ini pilihan. Motornya dikunci, stangnya dikunci, ban depannya digembok, rantainya digembok, ban belakangnya pakai rantai besi diikat ke batang pokok palem. Begitu keluar dari masjid, palemnya disinsu orang. Ini takdir. Kita sudah usaha, tapi ketika kuncinya ditinggal, itu kita teledor. Itu sebab hukum akibat. Makanya kita disuruh memilih. Umar bin Khattab sampai di satu lembah kena penyakit ta'un. Ta'un artinya wabah pes. Kata Umar, ayo kita pindah ke lembah yang lain. Umar, ini takdir Allah. Kita pindah dari takdir tak baik ke takdir yang baik. Semua takdir Allah. Pindah ke takdir tak baik. Jangan ini anak mahasiswa pulang bawa transkrip nilai IP 2,0. Pak, ini IP. Kamu saya kasih uang tiap bulan belanja, kok IP-nya 2,0. Ayah terima saja, ini takdir Allah. Ketika terlambat solat jamaah, kita ingin solat jamaah. Bagaimana membedakan orang yang solat jamaah dengan solat ba'diyah? Tanyalah dia. Bang. Ini ba'diyah apa jamaah? Ente nggak perlu tahu dia ba'diyah atau solat fardu. Tepuk aja bahunya di belakang, ikut dia. Allahu Akbar. Dan yang diikut itu keraskan takbirnya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Jangan bangkit dari sujud ente nggak keras. Gimana dia mau tahu? Nggak mungkin dia intip dari belakang. Kuatkan takbirnya. Bahwa setelah selesai sholat imamnya ngaku, bro, aku tadi sholat ba'diyah, tetap dapat pahala sholat jamaah. Mazhab Syafi'i saja. Mazhab Maliki, 2 tahun saya di mazhab Maliki Maroko, nggak ada tepuk-tepuk bahu ikut itu. Tidak ada. Itu mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab Syafi'i, imam sholat sunat, makmum sholat wajib, jamaahnya sah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mu'az bin Jabal sudah sholat dengan Nabi. Selesai itu dia duduk. Ketika dia duduk datang orang kampungnya. Mu'az, ya kami mau sholat jamaah, ngambil barokah ente yang jadi imam. Mu'az maju lagi jadi imam. Sholat Mu'az yang kedua itu sunat, karena dia sudah sholat. Sedangkan makmumnya wajib. Itulah dalil mazhab Syafi'i, bisa sholat imamnya sunat, makmumnya wajib. Dalil kedua, ketika Nabi jadi imam sholat khauf, perang,
Nabi jadi imam, makmum 2 baris. Makmum pertama jadi makmum, makmum kedua megang tombak mengawal. Setelah salam Nabi jadi imam lagi, makmum yang pertama mundur ke belakang, makmum yang belakang maju ke depan. Nabi solat lagi. Solat Nabi yang kedua itu sunat, karena sudah wajib tadi gugur. Itu dalil imamnya sunat, makmumnya wajib, solatnya tetap sah menurut mazhab Syafi'i. 5 menit lagi waktu habis, sementara surat masih banyak. Anak saya sakit kanker stadium lanjut. Nanti di akhir majelis kita berdoa kepada Allah. Bagaimana caranya saya menghadapi ini dengan sabar, dan doakan kami agar kuat. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, kanker stadium 4 yang ada dalam dirimu, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum kau ada 50.000 tahun di atas muka bumi. Sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Qul, katakan, la yusibana, tidak ada yang menimpa kami, illa ma kataballahu lana, kecuali sudah dituliskan Allah. Kenapa anak saya? Kenapa bukan anak dia? Kenapa bukan anak pecandu narkoba? Kenapa? Allah ingin menempatkan engkau di tempat yang paling tinggi. Apa yang lebih tinggi daripada surga? Ridha. Setelah semuanya masuk surga, Allah bertanya, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, apa yang kalian minta? Apa kata mereka? Ridhaka. Tidak ada yang mendapat ridha kecuali orang yang ridha menerima takdir Allah. Makanya kita diajarkan, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Kalau kau minta surga, kau tak tampak ridha. Tapi kalau kau minta ridha, kau pasti dapat surga. Makanya kita minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridha engkau saudaraku, ridha kepada keputusan Allah, balikkan kepada Allah. Kau sayang pada anakmu ini, ada yang lebih sayang pada dia. Siapa? Allah. Meninggal dia, mati syahid, langsung surga pada dia, tak ada dosa sekecil apapun. Maka ikhlaskan kepada Allah. Ustaz kan ngomong gitu karena bukan anak Ustaz. Enak aja Ustaz ngomong. Ketika Nabi meninggal, Abu Bakar Siddiq dipanggil, Abu Bakar, tolong, itu Umar sedang mengamuk. Umar cabut pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, akan kupancung kepalanya. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, kupancung kepalanya. Umar aja lupa ayat itu ketika berita sedih itu datang. Maka apa kata Abu Bakar membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, sebelum dia sudah ada rasul-rasul. Afa immata, kalau dia mati, au qutila, terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan kembali agama yang lama? Jatuh pedang Umar bin Khattab. Sekarang kebetulan ibu yang lupa, saya yang mengingatkan. Nanti sampai masanya, ada saatnya saya lupa, saking kuatnya ujian itu, lupa saya ayat ini, lupa saya hadis ini, lupa saya ceramah ini. Akan datang Ustaz Hasanuddin Sinaga mengingatkan, ingat Ustaz waktu ceramah dulu di Cibubur, lupa. Makanya bunyi ayatnya, watawasau bil haq, saling ingat mengingatkan. Si A mengingatkan si B, si B mengingatkan si A. Maka kita ingatkan, mari bersabar. Ustadz, saya baru berhijrah. Alhamdulillah, saya bisa menemukan Tuan Guru Abdul Somad. Alhamdulillah, sebagai jalan dan tuntunan hijrahku. Mohon Ustadz berikan saya ijazah sebagai jadi amal ibadah buat saya dan amal jariah. Ajaztukum jami'a mu'allafati wa marwiyati wa muhadarati. Aku ijazahkan semua buku-bukuku. 99 tanya jawab salat, 37 masalah populer, 33 tanya jawab kurban, 30 masalah tanya jawab Ramadan, dan semua ceramah-ceramah dan hadis yang kuriwayatkan kuijazahkan kepada seluruh jamaah yang hadir di Masjid Darussalam Cibubur ini.
qabiltu artinya aku terima. Begitu tradisi ulama dulu dalam penerimaan hadis dan riwayat kitab. Yang paling tinggi sama. Saya meriwayatkan hadis, jamaah mendengar. Kalau sama cara meriwayatkannya haddatsani Abdus Samad. Yang kedua qiraah. Qiraah artinya murid membaca guru. Murid baca kitab. An Abi Hafs an Ibnu Umar an Umar bin Khattab an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha wa amra'atin yankuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Murid baca, syekhnya ngangguk. Yang lain meriwayatkan akhbarana qira'atan. Yang ketiga ijazah, aku ijazahkan. Ijazah. Yang tak paham tanya ke ustaz, kiai-kiai kita banyak. Semoga menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Jika saya kerja di perusahaan jasa, jika perusahaan itu mencari keuntungan dengan melebihkan harga, membuat harga lain seharusnya tidak dibuat ada agar dapat keuntungan, apakah gaji yang saya terima halal? Halal. Sedangkan saya bekerja tidak ikut dalam membuat keuntungan itu. Antum sebagai karyawan pegawai, kalau usahanya itu halal, gajinya halal. Yang tiga haram. Naha Rasulullah an thamanil kalbi. Tiba-tiba perusahaan itu jual anjing, haram. Wa mahril baghi, prostitusi, haram. Wa hulwanil kahin, upah dukun. Dia buka konsultasi nasib dan jodoh. Bila anda bintang Taurus tidak cocok dengan Pisces, karena kambing dengan ikan tak ada pertemuan. Itu haram, itu kerja di situ. Tapi ini jasa halal, maka halal hasilnya. Bagaimana cara menjawab teman yang suka merendahkan amalan dan mengukur ilmu setiap teman? Merasa dia paling benar karena dia belajar ilmu tarekat dengan mursyid, dia merasa sampai pada Allah, yang lain belum sampai, dan mengejek solat orang. Inilah orang tasawuf yang tak mengerti tasawuf. Tasawuf yang diajarkan Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya berjudul Ihya Ulumuddin. Tasawuf yang bagaimana? Takhalli, meninggalkan sifat sombong. Takhalli dulu. Hilangkan sombong, hilangkan sum'ah, hilangkan hubbul jah, hilangkan riya, hilangkan busuk hati. Setelah bersih tahalli, baru isi dengan ridha, tawakal, zikir, ilahi anta maksudi wa ridha kama matlubi. Kan itu puncak tasawuf. Setelah itu barulah tajalli. Orang yang masih merasa solatmu belum ada apa-apanya, zikirmu tak ada apa-apanya, zikir aku yang paling hebat, setan. La yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi mithqal habatin min khardalin min kibrin. Jangan ikut Ustaz Somad. Somad itu orang zahir tuh, itu orang fikih itu. Memangnya pernah dia ngambil zikir tarekat? Tarekat apa yang mau nanti? Tarekat Saziliyah. Saya ambil zikir Saziliyah dari Syekh Muwaffaq. Syekh Muwaffaq dari Suriah, diusir oleh Bashar al-Assad, lari ke Turki. Dia mursyid Saziliyah. Saya ambil langsung ke tangannya. Aku ambil zikir Saziliyah dari Syekh Muwaffaq. Syekh Muwaffaq sampai sanadnya ke Abul Hasan Asy-Syazili. Syekh Abu Hasan Asy-Syazili sampai sanadnya kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kan sombong Ustaz Somad nih kan? Ustaz Somad ini setan juga nih. Kenapa Ustaz menyombongkan diri? Saya mau menyombongkan diri pada orang tarekat yang sombong. Hanya dia saja yang punya tarekat. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Sombong pada orang yang sombong itu sedekah. Oleh sebab itu, maka itu kan Saziliyah, Syattariyah. Saya ambil amalan zikir Syattariyah dari pakcik saya, Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim mengambil itu dari ayahnya, Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali mengambil itu dari ayahnya, Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman mengambil itu dari gurunya, Syekh Ahmad Fatani. Syekh Daud Fatani dari Makkah Al-Mukarramah. Syattariyah.
sanadnya bersambung sampai kepada Syekh Abdullah Sattari, Syekh Abdullah Sattari sampai kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahauddin An-Naqsyabandi, Naqsyabandiyah. Tarekat ini apa? Ini tarekat sesat, tarekat sesat, tarekat sesat. Tarekat itu kumpulan zikir yang disusun oleh ulama. Begitu kata Syekh Muwaffaq. Syekh Abdul Hasan As-Sazili mengumpulkan wirid-wirid zikir-zikir. Kebetulan yang mengumpulkan namanya Syazili disebut dengan tarekat Syaziliyah. Kebetulan yang kumpulnya Naqsyabandi disebut tarekat Naqsyabandiyah. Kebetulan yang ngumpulnya Sattari disebut tarekat Sattariyah. Kebetulan yang ngumpulnya Somad disebut dengan tarekat Somadiyah. Belum ada lagi. Jadi jangan merasa benar tarekat itu adalah jalan. Ditanyakan kepada Syekh guru kami dalam bidang hadis, Syekh Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki, Syekh, bagaimana kalau orang tidak bertarekat? Kata Syekh Usamah, sampai tarekat itu kan cara, metode. Tarekat Alawiyin, majelis ilmu, majelis ilmu. Tarekatnya Alawiyin, Syekh Muhammad Sayyid Alawi Al-Maliki. Kalau ditanya apa tarekat dia? Tarekat Alawiyin, majelis ilmu, menuntut ilmu, salat, puasa, zikir, banyak-banyak takarrub kepada Allah. Itu pun satu tarekat juga. Begitu kata guru-guru kami. Jadi jangan mengklaim hanya saya Naqsyabandi saja yang sampai, hanya saya Sattari saja yang sampai. Ini seperti naik mobil, yang kemari semuanya sampai. Ada yang naik Pajero Sport, ada yang naik Alphard, ada yang naik Cup 70, ada yang naik CB 100, ada yang jalan kaki, semuanya sampai. Jangan berkelahi. Yang tidak sampai adalah yang membahas semua tapi dia nggak jalan sama sekali.